Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Izdian Mutakin. Kali ini kita akan membahas tentang mind mapping atau peta pikiran. Ya, ini adalah sebuah teknik menghafal, bukan, teknik mencatat ya. Teknik membuat catatan yang ditemukan oleh seorang warga negara Inggris namanya Tony Buzan. Dia masih hidup, dia adalah sekarang seorang profesor di London. Nah, apa itu mind mapping? Ya, sebelum saya masuk ke situ, saya mau memberi sebuah informasi bahwa penelitian ternyata menunjukkan bahwa siswa-siswi, pelajar-pelajar yang bernilai tinggi, nilainya tinggi-tinggi, itu mereka biasanya punya catatan. Untuk apa catatan itu? Ada 3 fungsi utama ya. Pertama, untuk menghemat waktu ya, supaya nanti kalau mau mengulang pelajaran tidak perlu membaca dari awal, hanya perlu membuka catatan. Yang kedua adalah untuk mempermudah hafalan. Ya, supaya ngafalnya mudah. Yang ketiga adalah untuk memudahkan pemahaman. Nah, jadi bagi Anda yang merasa kurang paham ya, dengan mind mapping Anda bisa menambah pemahaman Anda, jadi semakin paham ya, jadi semakin hafal dan juga sangat menghemat waktu. Nah, jadi buku yang halaman yang mencapai ratusan ya, mungkin 100 atau 200, itu bisa kita ringkas dalam mind mapping hanya dalam mungkin 5 halaman atau 10 halaman. Artinya apa? Untuk mengulang pelajaran Anda tidak perlu lagi membaca ratusan halaman, Anda tinggal mengulang 5 sampai 10 halaman. Jadi waktu belajar Anda bisa menjadi sangat singkat ya. Dalam 10 menit Anda bisa mengulang semua informasi penting yang ada di buku Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan catatan konvensional ya? Ini saya akan membandingkan antara catatan mind mapping dengan catatan biasa konvensional. Mungkin sebagian dari Anda ada yang suka membuat catatan, tapi catatannya seperti ini ya. Catatannya bentuknya mirip dengan buku. Tulisannya teratur. Nah, ini yang seperti ini ya. Nah, ini disebut catatan konvensional, catatan biasa. Nah, ini tipe kedua yang agak bercabang ya. Ada poin-poinnya. Mungkin ini sedikit lebih baik daripada yang pertama, tapi pada umumnya model seperti ini ya, model catatan seperti ini tidak memudahkan kita menghafal ya. Saya akan memberikan beberapa poin yang merupakan kekurangan dari sistem mencatat konvensional seperti ini. Nah, yang pertama, tidak menghemat waktu. Jadi setelah Anda baca, kemudian Anda tulis lagi ya, itu menulis lagi itu membutuhkan waktu sangat panjang. Maka energi Anda terkuras ya, waktu Anda habis. Nah, setelah itu Anda menjadi lelah, dan ini juga ada sisi negatif lainnya, yaitu ya, dia juga tidak membantu kita mengingat dengan lebih baik. Kenapa begitu? Saat Anda membaca catatan konvensional, itu bentuknya mirip sekali dengan buku. Dan itu sangat sulit untuk dihafal ya. Nah, mengapa sangat sulit dihafal? Karena otak kita itu ada kiri dan kanan. Otak kiri itu berbicara dengan bahasa tulisan. Otak kanan berbicara dalam bahasa gambar dan asosiasi atau hubungan-hubungan. Artinya apa? Nah, mereka memiliki 2 bahasa yang berbeda. Dan otak kiri itu adalah tempat memori jangka pendek. Nah, kalau kita memasukkan informasi ke otak kiri, maka itu akan kita lupakan. Mungkin dalam waktu 24 jam kita sudah lupa lagi. Maka jika Anda baca satu buku ya, hari ini Anda baca, besok paling yang Anda ingat hanya sekitar 10-20%. Kenapa begitu? Karena itu masuk ke otak kiri Anda. Nah,
Untuk memasukkan informasi ke memori jangka panjang, Anda harus menggunakan bahasa otak kanan, yaitu menggunakan gambar dan juga hubungan-hubungan atau asosiasi. Nah, sedangkan catatan konvensional itu menggunakan bahasa biasa ya, tulisan biasa, menggunakan otak kiri, maka itu sangat sulit untuk dihafal, sangat berat. Anda mampu, tapi itu butuh waktu lebih lama ya, dan juga lebih sulit. Nah, selanjutnya apakah catatan konvensional memaksimalkan kinerja otak Anda? Jawabannya sangat tidak ya. Karena catatan konvensional hanya menggunakan otak kiri. Maka otak kanan Anda nanti menganggur ya. Tidak ada kegiatannya. Jadi kekuatan otak Anda tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya. Nah, ini dia mind mapping, inilah jawaban dari tantangan-tantangan akademik saat ini ya. Sebuah teknik mencatat yang menggabungkan antara kata kunci, prinsip-prinsip supermemori, dan juga mengkombinasikan penggunaan otak kiri dan otak kanan. Nah, kelebihannya mind mapping bisa menghemat waktu. Anda bisa melihat di gambar itu yang sebelah kiri, yang membaca dengan tersenyum itu adalah orang yang sudah membuat mind mapping. Jadi 10 pelajaran sudah dia kumpulkan menjadi satu dalam buku catatan, maka dia tidak perlu lagi mengulang semua pelajaran dari buku aslinya. Dia sudah menghemat begitu banyak waktu dan dalam waktu singkat dia bisa mengulang semua pelajaran. Sedangkan yang tidak punya mind mapping ya, itu kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, orang ini belum punya catatan, maka dia harus menghafal dari buku aslinya. Maka ini membutuhkan waktu lama, energi juga terkuras habis ya. Dan dia stres, pusing. Nah, itulah kalau kita tidak membuat mind mapping jauh-jauh hari. Maka sebelum ujian jauh-jauh hari buatlah mind mapping agar Anda menjadi lebih siap menghadapi hari-hari ujian. Nah, kelebihan yang kedua, mind mapping menggunakan prinsip-prinsip supermemori. Artinya apa? Dengan menggunakan mind mapping, Anda akan menghafal dengan jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, dan jauh lebih lama ya, tersimpan dalam memori. Nah, pertama, dengan mind mapping kita bisa melakukan visualisasi dengan gambar-gambar. Nah, ini sangat mudah dihafal. Yang kedua, kita menggunakan asosiasi, hubungan-hubungan. Ini juga bahasa otak kanan, sangat mudah dihafal. Nah, prinsip supermemori yang ketiga yaitu keunikan. Nah, dalam mind mapping itu letaknya beda-beda ya. Letak satu kata dengan kata lain berbeda-beda. Maka otak kita mampu membedakan informasi yang ada, menjadi lebih mudah dihafal. Nah, yang keempat, mind mapping ini menggunakan semua bagian otak. Otak kiri dan otak kanan bergerak aktif ya. Maka Anda akan mampu memaksimalkan penggunaan otak Anda. Orang-orang jenius ya, orang-orang semacam Einstein, kemudian juga Alfarabi, Ibnu Sina ya. Da Vinci. Itu mereka telah berhasil mengkombinasikan otak kiri dan otak kanan. Yang dua-duanya ini sebenarnya kalau digunakan dengan maksimal akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita pun memiliki potensi seperti itu. Maka mind mapping ini adalah salah satu sarana mengembangkan dan mensinergikan otak kiri dan otak kanan kita. Oke, lalu bagaimana caranya membuat mind mapping? Langkahnya sederhana saja ya. Pertama-tama Anda buat gambar di tengah. Ya, seperti yang ada di gambar itu. Kemudian buat cabang-cabangnya. Nah, ini ada 4 cabang ya. Nah, kemudian dari masing-masing cabang, tuliskan lagi cabangnya. Jadi kalau misalkan ini sebuah buku ya, maka yang di tengah itu adalah judul bukunya. Kemudian cabang yang besarnya berarti bab-babnya. Nah, kemudian cabang kecil-kecilnya lagi ya, itu adalah judul-judul di setiap bab. Anda bisa lihat ya di situ. Dan ini ada beberapa teknik.
Nah, jadi untuk menghemat kata, Anda bisa menggunakan beberapa istilah. Ini saya kutip dari bukunya Adamko. Kemudian Anda juga bisa, oh ya, ini beberapa kaidahnya adalah satu cabang, satu warna ya. Jadi cabang yang lebih bawah lagi warnanya sudah berbeda. Nah, kemudian dari cabang besar itu Anda buat cabang yang lebih rinci, yang kecil-kecil. Nah, ini mungkin judul-judulnya ya kalau di buku. Kemudian nanti Anda rinci lagi, mungkin ada poin-poin penting setiap judul, kemudian pembagian ada misalkan faktor-faktor dan yang lain sebagainya ya. Jadi informasi-informasi rinci yang Anda temukan di buku, semua kata kuncinya tulislah di mind mapping ini. Jadi semua poin-poin penting Anda sudah serap ya, Anda sudah pegang. Jadi Anda tidak akan melewatkan informasi-informasi penting yang ada di buku tersebut. Nah, selanjutnya Anda tinggal melengkapi ya. Anda tinggal melengkapi mind mapping Anda dengan kreasi Anda. Anda bisa bikin ilustrasi segala macam ya. Ini juga membantu Anda, memudahkan Anda untuk menghafal nantinya. Ya, ini dia struktur mind mapping. Nah, dan dia biasanya dari kanan ya, dari kanan ke bawah kemudian ke kiri untuk cabang-cabangnya. Ya, ini ada beberapa contoh di sini. Nah, ya, ini tentang 3 bentuk zat ya. Nah, jadi Anda buat gambar lebih bagus lagi. Ya, jadi mana yang lebih unggul, catatan biasa atau mind mapping? Tentu kita sudah tahu jawabannya. Maka bagi Anda yang belum terbiasa membuat mind mapping, mari belajar, kita biasakan, dan ini sangat bermanfaat ya, memudahkan Anda dalam mengingat, dalam menghemat waktu, energi, dan pikiran Anda. Dan juga nantinya Anda akan sangat mudah saat Anda harus mengulang-ulang pelajaran sebelum masuk ujian. Ya, demikian penjelasan saya kali ini tentang mind mapping. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika Anda ada merasa sesuatu yang perlu ditanyakan, Anda bisa komen. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda juga bisa share ya ke orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi lain terkait skill-skill belajar ya, teknik-teknik belajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.